Kepergian Vanessa Angel dan sang suami Bibi untuk selamanya dengan meninggalkan buah hati mereka Galaskai Andriansyah ternyata kini berbuntut ketegangan antar dua keluarga. Pengajuan hak perwalian di pengadilan nampaknya menjadi pemicu pergesekan antara Haji Faisal, ayah Bibi, dengan Dodi. Dan kemarin, Haji Faisal pun tidak dapat menahan air matanya saat membicarakan nasib Gala sang cucu. Tangisnya pun pecah saat mengungkapkan bahwa ia tidak berniat mengambil harta peninggalan anaknya. Lantas, apa alasan Haji Faisal akhirnya menggandeng pengacara untuk mengurus hal tersebut? Sementara itu, kemarin akhirnya Dodi Sudrajat pun membongkar tentang perselisihan yang terjadi antara dirinya dan pihak besan. Benarkah Dodi tidak menduga bahwa Haji Faisal begitu emosional saat ia mengajukan keberatan soal isi draft pengajuan hak perwalian yang sudah terlanjur ia tanda tangani? Terlepas dari konflik orang-orang di sekitar Vanessa dan Bibi, lantas seperti apa kondisi Jody yang kini hidup di balik dinginnya sel penjara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis Haji Faisal pecah. Ayah kandung Bibi itu tidak kuasa menahan air matanya karena terdorong emosi di hatinya yang tersentuh. Ia tidak menyangka urusan sang cucu Galaskai Andriansyah menjadi begitu rumit setelah pengajuan hak perwalian masuk ke pengadilan. Bagi Faisal, tujuan mendapatkan hak perwalian adalah demi kebaikan Gala di masa depan, bukan karena ada motif menguasai harta peninggalan Bibi dan Vanessa. Tangisan Faisal mewakili perasaannya yang tidak terima jika ada pihak-pihak yang menuding bahwa dirinya mengincar harta yang diwariskan Vanessa Bibi kepada Gala. Ini cucu saya ya, saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap. Selagi saya punya tenaga, yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala. Hak perwalian memang menjadi penting bagi Haji Faisal. Sebab Gala membutuhkan pengganti orang tua terutama untuk mengurus segala legalitas selain mewakili Gala di depan hukum. Faisal tidak berani mengambil keputusan memasukkan permohonan ke pengadilan karena sudah mendapat persetujuan dari Dodi Sudrajat sebagai ayah Vanessa. Tapi rupanya konflik terjadi setelah itu, sehingga Haji Faisal memilih menunjuk pengacara untuk mewakilinya mengurus segala sesuatunya.
Ya supaya jelas, kan kita perlu juga mengurus surat-surat ya untuk kedepannya kan masih banyak kita perlu dokumen-dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa dalam waktu pendek, karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi. Saya menyerahkan kepada pengacara Bang Sandi dengan kawan-kawan karena saya sibuk. Saya kan sibuk. Jadi untuk mengurus surat-surat segala macam atau masalah hukum, takut saya salah ngomong, salah apa. Jadi kalau masalah hukum sekarang udah ditanganin oleh Abang Bang Sandi dan kawan-kawan. Jadi masalah-masalah lain ya enggak ada persoalan antara saya dengan keluarga papanya Panis sama sekarang nggak ada permasalahan. Aman-aman aja, damai-damai aja. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai mendampingi, kita dipercaya oleh keluarga Haji Faisal untuk mendampingi beliau. Ada 2 perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Tangis ayah Bibi pun tak bisa dibendung saat membicarakan nasib Gala sang cucu. Lantas, seperti apa Dodi ayah Vanessa yang akhirnya membongkar konflik yang terjadi antara dirinya dan sang besan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Persoalan nampaknya menjadi rumit setelah Haji Faisal mengurus hak perwalian ke pengadilan. Menurut pengakuan Dodi, ia merasa menandatangani berkas di saat sedang berkabung sehingga tidak fokus pada draft yang sudah dibuat. Ia baru sadar bahwa ada poin yang membuatnya keberatan setelah membaca draft tersebut di rumah. Saat akhirnya ia menyatakan keberatannya pada Haji Faisal, Dodi tidak menyangka terhadap reaksi besannya tersebut. Seperti apa reaksi Haji Faisal? Benarkah Haji Faisal meresponnya dengan nada tinggi, marah-marah, dan tidak terkontrol? Hari kedua itu Pak Faisal mulai membicarakan ke saya hal-hal yang sebenarnya tidak elok. Ya, kalau saya bicara kata-kata tidak elok karena saya masih dalam suasana berkabung dan masih dalam suasana kehilangan putri saya. Tapi pada saat itu Pak Faisal sudah mengajukan hal-hal yang saya sendiri sebenarnya belum ingin membicarakannya. Salah satunya adalah hak asuh anak dan hak waris. Pikiran Dedi itu hak, sekali lagi, hak asuh anak bersama, hak perwaliannya itu bersama, ya. Ini mindsetnya ya. Nah, setelah sampai di jam 10, jam 11 kalau nggak salah Pak Faisal telepon Dedi. Pak Dodi bisa ke pengadilan nggak? Pengadilan Jakarta Barat, ya, karena harus ada yang ditandatangani. Ya, saya bilang ya sekali lagi dia sudah mengajukan itu ya ke Jakarta Barat. Dedi kan nggak mengajukan ya, ingat lagi nih harus digarisbawahi. Jadi saya tidak mengajukan, ini Pak Faisal yang mengajukan, data-data saya lengkap, saya kasih semua. Sampailah dia di pengadilan dan perlu tanda tangan saya. Nah, saya datang tuh ke pengadilan, ya. Saya datang di pengadilan, draft hak asuh anak dan draft hak waris itu sudah dibuat, ya. Sudah dibuat sekali lagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Saya datang, Dedi datang, ada pihak pengadilan dibuat, kita sama-sama baca, ada yang keberatan mana,
mau ada yang direvisi seperti apa, itu tidak ada. Jadi sudah berbentuk draft, dan pada saat itu memang saya sekali lagi kondisinya juga masih berkabung, ya, tidak memungkinkanlah untuk membicarakan ini lagi, apalagi di pengadilan. Saya tanda tanganin. Jadi tanda tanganin itu surat untuk yang permohonan yang ditanda tangan itu hak waris. Yang kedua untuk hak asuh anak tidak ada nama Dedi, ya, hanya tunggal nama Pak Faisal sebagai hak asuhnya, hak perwalian, ya, hak perwalian Gala. Saya datang ke rumah Vanessa, ya, saya datang ke rumah Vanessa dengan tujuan ingin menengok cucu saya si Gala, dan sekalian juga bertemu dengan Pak Faisal pada saat itu. Nah, setelah di rumah Pak Faisal, setelah udah kita sama Gala juga udah ketemu, mamanya sudah gendong segala macam, saya juga sudah bertemu Gala, masuklah ke poinnya, ya. Ini yang sangat saya kaget, ya, nggak menyangka ini, gitu ya. Nah, saya bilang, Pak, ini tujuan kita ke situ. Tujuan saya ke sana ingin musyawarah gitu kan. Ini nggak ingin seperti jadi marah-marah gitu ya. Nah, setelah saya bicara ke Pak Faisal, Pak, tadi saya ke pengadilan. Ternyata setelah saya lihat surat yang Pak Faisal buat itu, saya ada keberatan. Nah, tadi jadi saya ke pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan kalau saya keberatan, berarti Pak Dodi harus membuat juga surat untuk pengajuan yang sama di Jakarta Pusat. Pada saat itu saya tidak menyangka Pak Faisal langsung marah ke saya. Jawaban Pak Faisal ke saya itu marah-marah. Saya juga kaget. Ngomongnya ngegas, marah-marah, dan ngomongnya benar-benar sudah tidak terkontrol lagi. Di situ ada Puji, ada Fadli, ada Ibu Dewi pada saat itu. Saya tidak menanggapi karena dia marah, saya hanya mendengarkan. Marah-marah dari awal. Kenapa Pak Dodi menyatakan setuju? Kenapa Pak Dodi tidak dari awal tidak bilang ke saya dan sebagainya dengan kata-kata yang sangat tinggi. Kalau memang Pak Dodi mau mengajukan permohonan itu, saya mundur dari Jakarta Barat. Saya mundur, ambil Gala, silakan ambil Gala. Pak Faisal terus bicaranya marah-marah ke saya. Saya ini sudah kehilangan anak saya, ya. Saya sudah kehilangan anak saya sudah capek, saya sudah kehilangan banyak biaya, ya. Belum lagi nih nanti kalau si Gala perlu susu, perlu pampers, ya. Ini saya keberatan, ini biaya sangat besar sekali, Pak. Saya sama sekali saya diam saja. Biarin itu Pak Faisal marah-marah terus dengan bicaranya. Saya khawatir ya terjadi apa-apa, ya. Mukanya juga sudah merah, ya. Ambil Gala, silakan Pak Dodi, ambil Gala. Kalau saya mau ambil pada saat itu kan bisa, gitu kan. Pak Faisal sudah ngomong begitu, tapi saya nggak mau lah dengan cara-cara seperti itu. Saya bilang, Pak, kalau saya mau ngambil Gala dengan cara elegan, Pak, dengan cara yang seperti ini, legowo, dan diputuskan oleh pengadilan dengan hukum, bukan dengan cara seperti ini. Ya, tapi Pak Dodi begini. Waduh, saya dipotong-potong. Saya menguasa. Iya, saya musyawarah sama istri saya, ngomong pelan-pelan, tapi Pak Faisal marah-marah, ngegas. Ya, sampai si Fadli sama Puji juga menenangkan, udah Pak. Saya sampai walaupun dia marah-marah, saya tepuk, Pak, ininya, sudah Pak, sudah. Ya, tapi nggak bisa. Ambil Gala, silakan. Kalau Pak Dodi mau ambil Gala. Itu hampir 3 kali dia sebut seperti itu, ya. Dan itu yang terjadi. Ya, sudah mulai berhitung juga, ya. Ini saya bayar apa, ini itu ada tulisannya dia bilang dana yang sudah masuk 130, dipotong biaya pemakaman 70, sisanya sekian, nanti saya mau perpanjang kontrak rumah ini, saya mau perpanjang lagi. Saya pikir kok ini rumah Gala kan nggak perlu rumah sebesar itu gitu. Kalau mau dikontrak di situ
siapa yang menempatkan di situ kan pasti ya Pak adik-adiknya lagi di situ. Tapi saya tidak menjawab emosionalnya Pak. Alhamdulillah saya bisa mengontrol dan istri saya bisa mengontrol kemarahan dari Pak Faisal. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan mikir dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru. Dengan memang kesepakatan dia, agar semuanya itu jelas. Dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan, ada nggak duit di bank? Di rekening Panes, di rekening Sepebi, ada nggak? Kan nggak ada. Nggak punya hak. Kakak nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi, harus ada surat perwalian. Mas Dodi cocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangan baru dia setuju. Ketegangan antar para orang tua terjadi. Pergesekan antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat pun muncul. Dodi pun mengaku ia memutuskan pulang sehingga perselisihan tidak berlanjut. Pembicaraan antara kedua orang tua Vanessa dan Bibi belum mendapatkan titik temu. Mereka akan kembali mendiskusikan semua hal tentang gala setelah semua kembali kondusif. Setelah pulang dari situ, oke lah, saya akhiri. Udahlah, Dad, kita akhiri saja. Berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh jeda waktu 2-3 hari. Kita bilangnya ke saya memusyawarahkan kembali. Saya selesaikan sampai di sini, mungkin ini tidak ada jalan keluar, sudah nanti kita bicarakan lagi 1-2 hari. Kami atas nama keluarga ingin bermusyawarah, ingin bermufakat dan ingin mengutamakan secara kekeluargaan. Saya nggak ingin ada gontok-gontokan, nggak ingin terjadi slack, nggak ada kubu-kubuan. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Itu aja. Mudah-mudahan nggak ada persoalan. Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah, mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya resiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya. Saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Di saat konflik terjadi antara orang tua Vanessa dengan orang tua Bibi di Jombang, seperti apa kondisi Jody di penjara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah pada 4 November lalu masih meninggalkan bukan hanya duka, tapi juga cerita. Termasuk cerita Jody selama hampir 20 hari di dalam penjara Polres Jombang. Sopir yang mengendarai mobil Bibi ini menjadi tersangka sejak kecelakaan maut yang menewaskan Bibi dan Vanessa. Seperti apa kondisi Jody menjalani hari-harinya di dalam penjara? Setelah saya tanyakan apakah dia bisa bersosialisasi termasuk juga respon dari teman-temannya yang ada di dalam, dia menjawab bahwa memang ketika masuk itu pasti ada komunikasi, ditanya kamu kenapa, terus peristiwa apa. Setelah tahu peristiwa itu, yang dia sangat surprise bahwa respon dari teman-teman di dalam itu langsung berinisiatif melaksanakan sholat gaib, sholat jenazah gaib, mendoakan para korban, kemudian juga
ada kegiatan-kegiatan yasinan, tahlilan, itu mereka kompak. Karena ini kan merupakan pengalaman pribadi yang pertama bagi saudara TJ ya. Ternyata di dalam itu dengan berbagai kasus, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di dalam itu ada banyak kasus ya, ada yang pencuri, ada yang penipuan, penggelapan, itu mensupport juga kepada saudara TJ untuk istilahnya untuk menerima peristiwa itu sebagai suatu peristiwa yang sudah menjadi tangan saudara TJ gitu Mbak. Jadi support system yang ada di dalam itu sangat mendukung dan juga dianggap TJ itu memulihkan secara cepat, secara psikis. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.